Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosidah Maulidah dengan NPM 222170007. Nah, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana semuanya hadir ya? Pencapaian pembelajaran kali ini, saya harap kalian dapat mengerti dan paham tentang siklus hidrologi. Nah, sebelumnya, apakah kalian ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Nah, siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer yang kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, kenapa sih air yang ada di bumi itu tidak pernah habis? Karena air yang ada di permukaan bumi itu berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan balik lagi ke bumi. Sehingga air yang ada di permukaan bumi tidak pernah habis. Nah, ada tahapan-tahapan siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi merupakan peristiwa berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Nah, air yang ada di permukaan bumi itu mengalami penguapan ke atmosfer karena disebabkan suhu yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari daun dan tanaman. Uap air akan berkumpul di udara membentuk gumpalan air di atmosfer. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena penguapan yang ada di air yang diserap oleh akar tumbuhan itu naik ke batang lalu ke daun. Jadi penguapan transpirasi ini berasal dari daun tanaman sehingga naik ke atmosfer. Lalu tadi yang sudah dijelaskan tentang evaporasi. Lalu ini kan transpirasi. Ketika evaporasi dan transpirasi terjadi bersamaan, itu bisa dibilang evapotranspirasi. Lalu selanjutnya ada sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Lalu ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan partikel tersebut akan saling berdekatan dan membentuk awan. Nah, jadilah membentuk awan. Lalu selanjutnya ada adveksi. Apa itu adveksi? Adveksi merupakan proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Nah, selanjutnya ada presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Kalian sudah tidak asing kan dengan presipitasi? Presipitasi terjadi karena awan sudah mencapai titik jenuh akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Nah, jadi presipitasi itu adalah hujan. Lalu ada infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses di mana air dari hujan atau salju meresap ke dalam tanah dan bergerak ke bawah melalui lapisan tanah dan batuan. Nah, ada yang disebut dengan limpasan. Apa itu limpasan? Merupakan kebalikannya dari infiltrasi, yaitu merupakan proses di mana air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Lalu selanjutnya ada macam-macam siklus hidrologi. Macam-macam siklus hidrologi itu terbagi ada 3, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, di mana siklus pendek ini terjadi ketika air laut mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian menjadi kondensasi,
sehingga menyebabkan presipitasi di permukaan laut. Nah, siklus hidrologi pendek ini terjadinya tuh masih di laut gitu. Jadi penguapan dari air laut terus mengalami kondensasi, lalu presipitasinya tuh terjadinya masih di laut gitu. Itu merupakan siklus hidrologi pendek. Lalu yang kedua ada siklus hidrologi sedang, di mana siklus sedang ini terjadi ketika air laut mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian terjadinya kondensasi yang terbawa angin menuju daratan, sehingga terjadinya presipitasi jatuh ke permukaan daratan. Air hujan tersebut mengalami runoff dan infiltrasi. Nah, kan yang tadi siklus hidrologi pendek itu terjadi hujannya tuh masih di permukaan laut. Nah, sedangkan siklus hidrologi sedang itu terjadi hujannya tuh atau presipitasinya itu di daratan. Lalu yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Nah, siklus hidrologi panjang ini terjadi ketika air laut menguap, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, di bawah angin menuju daratan, kemudian jatuh sebagai salju membentuk gletser atau lapisan es yang mencair. Air tersebut masuk ke sungai dan kembali lagi ke laut. Nah, siklus panjang ini terjadi ketika mengalami penguapan, lalu terjadinya kondensasi, terjadinya juga adveksi, yaitu bergeraknya awan menuju ke permukaan yang lebih tinggi, ke daratan yang lebih tinggi. Nah, lalu kembali si air tersebut mengalami runoff atau infiltrasi, sehingga kembali lagi airnya ke laut. Nah, itu merupakan siklus hidrologi panjang. Jadi sekian pembelajaran siklus hidrologi kali ini. Saya dapat simpulkan kesimpulannya, yaitu siklus hidrologi adalah perjalanan yang terus-menerus di mana air bergerak dari laut atau danau dan sungai ke udara sebagai uap, lalu kembali lagi ke bumi sebagai hujan atau salju. Proses ini sangat penting karena membantu menyediakan air untuk tanaman, hewan, dan kita sendiri sebagai manusia. Pasti memerlukan air kan? Jadi siklus air atau siklus hidrologi ini memastikan kita selalu memiliki air yang kita butuhkan untuk hidup dan menjaga bumi tetap sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.